Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Harmoni, jumpa lagi bersama saya Abi Iwan di acara tamu kita. Dan kali ini tamu-tamu yang hadir di Studio Harmoni bagi saya pribadi adalah tamu-tamu yang salah satunya juga akan menjadi bagian dari membawa Indonesia kepada kehidupan yang lebih baik ya. Kerja-kerja sosial ya, memberdayakan masyarakat Sobat Harmoni itu adalah bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang mudah ya. Di situ ada tanggung jawab, ada rasa cinta kepada negeri ini yang dibuktikan oleh teman-teman. Nah, teman-teman siapa yang saya maksud? Ini sudah hadir teman-teman dari Barkrin ya. Barkrin. Oh, itu salah tulis itu ya. Barisan Kebangkitan Nasional ya. Dalam judul kita kan adalah membangun martabat bangsa, peran Barisan Kebangkitan Nasional atau Barkin dalam dakwah dan perjuangan ya. Sudah hadir Ketua Umum Barkrin ya, Barisan Kebangkitan Nasional, Bapak Diki Ahmad Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat senyum Bapak itu langsung ketularan. Masyaallah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bisa diperkenalkan rekan-rekan kita? Baik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. menjelang sore kepada seluruh ahli wafilah, teman-teman seperjuangan juga rekan-rekan yang pemerhati dari Harmoni TV. Ya, perkenalkan saya Diki Ahmad, gitu ya, selaku Ketua Umum Barisan Kebangkitan Nasional atau Barkin. Ya. Siang ini saya bersama-sama dengan Ibu Teti Permanasari. Ibu Teti Permanasari Selaku Ketua Pemberdayaan Wanita di Barisan Kebangkitan Nasional. Alhamdulillah. Kemudian dengan Kang Wawan Kusnawan, gitu ya, selaku Wakil Bendahara Barisan Kebangkitan Nasional DPP, Dewan Pimpinan Pusat Barisan Kebangkitan Nasional. Jadi saya panggil Pak Diki, kemudian Bu Teti dan Kang Wawan ya. Oke, nah ini kan yang namanya martabat kan yang berhubungan dengan harga diri Pak ya. Betul. Kita punya harga diri. Betul. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, itu kenapa itu? Apakah orang ngerasa setiap 17 Agustus kita merdeka gitu, tapi dengan adanya ini kan pasti ada sesuatu yang Anda gelisahkan ya. Betul. Saya banyak bertemu dengan para konten kreator ya Pak. Rata-rata mereka kenapa terjunnya itu misalnya kayak guru gembul dan sebagainya. Kenapa terjun? Itu dia bilang guru gembul misalnya dia punya kegelisahan. Kenapa ya? Kita selaku orang itu setiap kali ada anak bertanya itu kita tidak pernah mau menjawab. Atau para guru misalnya. Kenapa ketika tanya murid itu tidak pernah mau menjawab? Nah, akhirnya dia bikin konten-konten yang mengajak orang untuk berpikir dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman di Barkin ini apa yang Anda semua gelisahkan? Silakan Pak Diki. Baik ya. Bismillah. Jadi sedikit cerita ke belakang terkait dengan bagaimana Barkin ini akhirnya bisa berdiri gitu ya.
Jadi dampak daripada tahun 2004-2005 itu maraknya judi. Oh, judi ya. Utamanya judi togel. Nah, judi togel itu dengan nilai rupiah membeli yang sangat mudah terjangkau, dan itu dampaknya sangat merusak tatanan sosial masyarakat. Dan utamanya itu yang menjadikan sekali bagi kami, Abi, itu adalah menengah ke bawah, bukan yang sangat bawah. Jadi seperti halnya saya sangat sedih dan kawan-kawan tuh melihat tukang beca mendingan asik dia muncul orang Sunda mah ngalah gedai dinu beca gitunya nganode sampai ngode ya ngode kan rumus lah gitu seperti itu kan gitu daripada dia mau terima tarikan. Ada tarikan diabaikan sama dia asiknya begini. Gitu kan. Terus keduanya dia juga mau tidak mau kan akhirnya terakhirnya terpaksa mengurangi jatah resiko buat anak istri di rumah demi untuk memasang togel tersebut. Itu contoh. Dan itu semua tatanan masyarakat saat itu rusak oleh judi togel itu. Terutama togel ya, karena memang dulu kan ada SDSB, Porkas segala macam ya. Itu di bawah Kementerian Sosial masalah dulu kan. Kalau togel kan tidak. Tidak itu, gelap lah seperti itu. Nah, aku pengen tahu contoh warga yang menurut Bapak luar biasa akhirnya jadi seperti apa kehidupan diri dan keluarganya. Nah, contohnya setelah kami telusuri di beberapa untuk sampling ya, untuk sampel itu adalah masyarakat yang kami lihat itu di tataran ke bawah masyarakat, sehingga lebih berani menanggung resiko untuk beli togel daripada memberikan uang jajan pada anak. Bahkan untuk uang sekolah pun dia berani menghadap kepala guru sekolah untuk menunda pembayaran karena uangnya sudah terpakai untuk memasang togel seperti itu. Kan konteks togel ini kan harian. Iya. Gitu. Jadi berpengaruh pada pemenuhan kewajiban yang lain malah diambil ya. Betul. Sekolah bisa bermasalah juga ya, kemana-mana dampaknya. Betul, ya. Betul sekali. Jadi secara mentalitas rusak ya? Kalau saya melihat sangat rusak. Sangat rusak ya. Kalau judi ini kan orang kan ngebayangnya dapat uang banyak, instan, segera. Nah ini, itu kan rusak ya, Pak. Orang yang tidak mau terlibat dalam proses pinginnya just pleng instan ya. Betul sekali itu. Nah, berangkat dari situlah Abi gitu ya. Akhirnya kita coba meng-hire teman-teman yang memang punya rasa kepedulian yang sama gitu. Jadi waktu itu kita membentuk forum komunikasi Ormas, OKP, Paguran Pencaksilat, Majelis Taklim. Majelis Taklim itu juga. Waktu itu ada 145 lembaga yang sepakat gitu ya untuk untuk mengadakan melawan maraknya judi ini. Dan kudarullah gitunya, alhamdulillah syukurlah itu saat itu kita bisa bertemu dan menyampaikan aspirasi kami ini kepada tokoh ulama Jawa Barat, yaitu beliau Kiai Haji Atian Al-Hidayah. Nah, akhirnya kita sepakat, kita beberapa kali rapat, termasuk dengan, kalau nggak salah saya masih ingat tuh dengan Kolonel Ibrahim Haji. Itu kita sepakat, rapat, dan akhirnya kita dapat aksi-aksi demo. Aksi-aksi demo di DPRD Kota Bandung, kemudian DPRD Provinsi Jawa Barat. Setahu saya nih Pak Diki ya, ini kan masalah jumlah uang yang tidak sedikit. Betul. Ya, betul. Bukan hanya satu peti, dua peti kan. Kalau sudah orang berjudi itu kan melibatkan banyak masyarakat. Betul. Nah itu pasti ada sesuatu dong. Misalnya suap mungkin. Ya. Nah, atau ancaman, saya nggak tahu ya. Alhamdulillah syukurlah Allah, karena kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu hal yang kebenaran gitu ya. Sehingga memang resiko itu Abi punten gitu ya, kami rasakan dan kami dapatkan gitu. Sehingga saat itu kami melakukan rapat-rapat itu tertutup dan berpindah-pindah. Karena mudah deteksi oleh mereka juga gitu. Dan yang agak susah itu astagfirullahaladzim, datangnya satu dus Indomie, setelah kita toong sekeding ke sini kepokan duit ya tapi. Kayak apa ya? Ya, tapi alhamdulillah kita tetap konsisten gitu ya, untuk bergerak dan
alhamdulillah syukurillah waktu itu salah satu anggota dewan di Provinsi Jawa Barat menjembatani kami. Masih ingat nggak siapa? Dr. Ruhiat namanya. Dr. Ruhiat. Ya, Dr. Ruhiat itu menjembatani kami bertemu dengan Kang Dani Setiawan. Oh, Kang Dani Gubernur. Dan saya merinding ya, saya kalau cerita itu merinding. Astagfirullahaladzim. Jadi semua kehendak Allah aja. Jadi ternyata itu sekitar saya bertemu dengan Kang Dani itu sekitar bulan Maretan, Maret April lah kalau nggak salah itu ya, 2005. Nah, ternyata Kang Dani Setiawan bulan Februari di Kabupaten Kuningan, beliau saat kunjungan gitu ya, sempat ditanya oleh wartawan. Di wartawan iseng-iseng mungkin ya, seorang sudah Balai Doga atau wartawan teh gitu nya Balai Doga, Pak Gubernur, bagaimana ini dengan judi? Tanya. Ya, memang sangat marah saat itu. Wah, udahlah pokoknya gitu ya. Nah, Kang Dani ditanya oleh gubernur, oleh wartawan. Kang Dani menjawab saat itu, Insya Allah Jawa Barat mah bakal tidak ada judi. Itu tidak ada yang merespon, Abi. Jadi semua ini tak skenario Allah diwujudkan hingga akhirnya saya dibawa oleh Dr. Ruhiat bertemu dengan Kang Dani Setiawan, kemudian gayung bersambut Kang Dani. Gayung bersambut Kang Dani sehingga akhirnya udah teruskan tenang gitu. Perintah Kang Dani itu. Nah, kita usulkan waktu itu saya dengan salah satu teman saya, sahabat saya, guru saya dan juga yang selalu bersama-sama dalam perjuangan ini, Allahyarham Kang Dadang Sumpena atau disebutnya Kang Dadang Lengser itu nyatakan usulan bagaimana kalau kita adakan suatu gerakan gebiar namanya Deklarasi Jawa Barat Bebas Judi. Dan itu diaminkan oleh beliau, oleh Kang Dani. Ya, itulah sejarahnya. Sejarahnya seperti itu. Ibu tadi sama Kang Wawan ada tambahan nih, mungkin ada ya. Tadi tuh saya salut juga ya. Kalau satu kardus tuh itu seperti itu nggak, Pak? Nggak, bukan cuma ditolong doang gitu. Cuma melihat aja. Itu kan bisa membuat hati tergelincir gitu. Tapi alhamdulillah kuat ya. Kuat. Karena juga saat ini Abi, karena saat itu kita tidak pernah one man show. Selalu bersama-sama, selalu musyawarah, kita selalu surah. Jadi apapun namanya, mereka ada dari manapun yang datang itu selalu bersama. Jadi benar ya, kalau terpisah itu mudah sekali ya. Nah, ini ternyata luar biasa ya. Jadi mesti bersama, gitu, betul, saling menguatkan. Betul. Kalau Bapak sendiri mah pasti itu. Oke, Bu Teti sama ini gimana nih? Anda melihat masa-masa kala itu ya, sebagai ibu rumah tangga perempuan, iya, Kang Wawan. Sebelum berdiri Barkin itu, saya dengan Kang Dadang, disebut Kang Dadang Lengser yang Ketua Umum Barkin pertama itu, saya udah bergerak di bidang sosial namanya Warga Peduli Sesama FWPS, Forum Warga Peduli Sesama. Nah itu sering berjalan dengan ruh yang sama, akhirnya ketemulah dengan Kang Diki dan ya semua gitu kan. Tapi karena ruhnya emang udah dari sama, ya, udah sama. 1 kilo lah gitu. Alhamdulillah karena Allah dipertemukan dan akhirnya lahirlah Barkin. Lahirnya Barkin ini habis sedikit pun dan saya ulas gitu ya. Nah tadi kata kawan yang ketemu dengan saya ingat sekali satu petua yang disampaikan oleh guru saya gitu ya. Guru pergerakan dan sosial kemasyarakatan Allahyarham Cek Erom gitu ya. Itu menyatakan Kang Diki pokoknya mah ulah sieun ya, ulah jardan lamun pangin diindit berjuang di urusan kebenaran bakal dipanggilkeun jeung jelema-jelema anu sapanginitan sapamandegan. Artinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang punya niat yang sama dalam perjuangan yang sama walaupun latar belakang kita berbeda gitu. Seperti itu. Nah gini Abi, yang lucunya tadi Abi cerita tentang ada duit, tergoda dengan duit. Itu terjadi Abi. Oke. Subhanallah. Dari 145 lembaga yang bergabung dalam deklarasi itu, kegiatan bebas judi itu, pada saat ditentukan kita akan acarakan di deklarasi Jawa Barat bebas judi tanggal 30 Mei 2005, itu berguguran Abi. Berguguran, tinggal 45 lembaga lagi. Dari berapa tadi? 140. Gitu. Saya nggak usah nyebutkan lembaganya lah. Dan itu lembaga besar, Abi. Lembaga besar gitu lah. Itu
betapa ya kekuatan itu luar biasa. Luar biasa dasar. Tapi itulah seleksi ya. Nah, betul. Sepakat. Saya bilang penyanda ini luar biasa ini teman-teman ini. Sepakat. Saya sering terharu gitu. Artinya ya ketemu dengan orang-orang yang apa ya, walaupun nanti pasti akan dia bilang wah, saya bukan apa-apa. Tapi ya saya bertemu dengan teman-teman. Ya ini orang-orang yang terpanggil ya yang luar biasa gitu. Kalau Bunda tadi apa nih Anda cermati dari sejarah tadi ya? Saya sebagai istrinya. Iya, coba Anda kan namanya judi juga kan pengaruhnya juga ke istri kan. Tapi saya cuma dukung aja. Dukung ya Bu ya. Keras kuat ya. Nah, itu ya. Jadi backup ya. Jadi backup yang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Saya dalam posisi bagaimanapun beliau selalu ada di samping saya. Iya. Nah, itu. Pindah zaman lain lagi nih. Kang Diki, Kang Wawan nih, Bu Teti nih ngebaca yang sekarang seperti apa ya? Misalnya masalah mental yang aku sebutkan ya. Kadang-kadang kita sedih juga ada satu keluarga bunuh diri. Ya. Ya itu kan juga sebagian masalah-masalah ini bagian dari mentalitas. Nah kalau teman-teman nih di Barkin ini ngebaca masalah sekarang apa nih? Ya. Ini sebenarnya flashback ke belakang lagi, jadi terulang lagi. Terulang lagi ya? Nah, berarti rubah bentuk dong ya? Sebetulnya hanya rubah bentuk saja. Gitu. Sekarang lebih modern lah caranya ya, lebih modern. Kemarin sebelum sekarang ada pinjol gitu ya, ada judo. Nah sebelumnya waktu itu ada judi bola. Mungkin pernah dengar kali ya. Judi bola dengan katanya website ikut ke Singapura, katanya saya juga tidak belum praktekkan saat itu. Cuman yang sekarang kami dampaknya sampai dengan anak SD pun paham, itu loh. Karena kan sekarang anak SD kelas 5 tahun sudah punya ini, sudah pegang ini. Itu yang ini apa deh. Dan saya dengar, saya perhatikan itu hanya dengan 10.000 Abi. Coba 10.000 sudah bisa main transaksi. Semohon. Nah, ini lebih Nah, kami dari Barkin gitu, kita tuh punya boleh saya sedikit cerita ya? Kami itu punya ada 6 banom, badan otonom. Badan otonom. Nah, itu ada Barada, Barisan Putra Sunda, itu kelas sekarang. Kemudian kita punya pengajian tetap, kajian majelis taklim namanya Masyara, Majelis Sahabat Rasulullah. Kita punya tim advokasi, ada juga ya. Tim advokasi. Kita juga punya UMKM Barkin untuk membina teman-teman UMKM. Terus kita punya khusus untuk Save Palestine. Save Palestine, alhamdulillah. Barkin Save Palestine. Nah itu. Nah untuk kali kan ada yang lupa itu Barkin. Barkin apa itu? Tulisan apa itu? Ekonomi. Ekonomi. Barkin Economic Empowering. Nah seperti itu. Nah. Khusus untuk yang tadi kita ceritakan tentang pinjol dan judo gitu ya. Alhamdulillah kita punya tim-tim di lapangan untuk advokasi beberapa warga gitu yang terlibat dengan pinjol dan judo. Nah, kita kolaborasi dengan Pemkot Kota Bandung. Iya. Mesti ya. Ya mesti karena walaupun bagaimana mereka beliau lah yang punya otoritas, punya kewenangan. Untuk bisa untuk itu kami hanya nge-backup mentalitas teman-teman warga-warga kita yang menjadi korban, kemudian juga meng-hire mereka, mengajak mereka, bahkan alhamdulillah ada yang sudah bisa bergabung dengan kami. Nah itu, dan akhirnya persoalan tersebut ditangani oleh tim pemberantasan judo dan pinjol. Ini kan anak-anak kecil kok pakai HP. Ini jujur dari teman-teman nih. Gimana bagusnya? Kalau menurut saya sampai SD sampai 10.000. Nah, masalah uang jajan, pemberian dari orang tua sama penggunaan perangkat komunikasi. Pakai HP sekarang. Rekomendasi dari teman-teman kepada ortu atau sekolah gimana nih? Karena ini kan berawal mungkin kalau saya ingat saya itu pada saat COVID ya. Oh iya. COVID kan itu jadi online gitu ya, belajar kemudian. Tapi hemat saya sebetulnya untuk pikiran kami ya gitu bahwa untuk SD itu belum layak pantas bisa menggunakan HP gitu. Betul, memang ada segala masalah itu di Google itu untuk layanan misalkan pembatasan. Tapi geningan ada budak air nama ngarulik.
ngaruli. Gitu. Saya mau jujur Pak ya, anak saya titipkan ke pesantren Darel. Iya. Itu HP simpan ya. Lokal dari lokal. Jadi nggak ada HP di sana. Nah, dan ada perubahan saya lihat gitu ya. Iya. Jadi betul ya. Penting sekali ya. Penting sekali. Pengawasan itu terkait dengan itu. Dia belum bisa membatasi. Iya. Belum batasi. Ya, juga misalnya sama di media, di medsos sampai dengan anak SMP bisa berbuat asusila pada sini kan itu dampak-dampaknya gitu ya. Betul. Seperti itu. Ya mungkin dalam kesempatan baik ini mungkin aku sedikit mengajak aja, menghimbau sedikit kepada khalayak ramai masyarakat juga ya. Ya ini berarti kan ya siapapun Pak ya, ya kepala desa, ya keluarga, kepala desa, komunitas, sekolah-sekolah untuk mulai kan bermusyawarah karena penyebarannya ini loh, ya kan lebih canggih kan judinya, ya, benar nggak? Benar kan ini. Mun cek orang bahasa gaul mah tapakna. Aduh, tapakna. Mau kaki ngali. Transaksinya kan individual. Beda dengan model kita dulu manual, langsung ketemu dengan bandar atau agennya segala macam. Pakai ini individual udah habis jejak. Gitu. Nah makanya ini juga bagian dari katakan Indonesia kan mau Indonesia emas ya 2045. Tapi kalau tidak menanggapi, tidak peduli hal semacam ini, boro-boro emas, tapi cemas kan? Betul. Jadi harus dijawab ya Pak ya. Iya. Dan ini harus betul-betul peran aktif dari stakeholder juga ke pemerintahan utamanya ya. Menurut saya gitu, sebetulnya sangat mudah buat beliau-beliau. Mereka beli pemerintah punya segala-galanya. Dari mulai peraturannya, aparaturnya, mereka punya semua. Artinya tinggal bentuk keseriusan memang untuk bisa memberantas penyakit masyarakat itu. Tapi setannya lebih gede Pak. Nah itu dia. Bapak aja disuap. Nah itu dia. Secara ini kan kita perlu ya Pak. Iya betul. Sama pemerintah juga nggak bisa ya. Tapi tadi ya kita tuntutannya agar. Ya kalau ada oknum-oknum. Betul. Itu. Dan ini juga perlu peran serta masyarakat kami. Karena begini. Karena kejahatan itu mayoritasnya sudah betul-betul terstruktur dan masif mereka. Kekuatan mereka tuh dahsyat. Jangan salah, mereka bisa menguasai negara. Nah itu. Mereka bisa pasang-pasang oknum-oknum tertentu gitu ya, yang sudah mereka bina dari bawah, dipersiapkan gitu kan. Nah sehingga pemerintah yang sekarang belum tentu juga mampu untuk bisa langsung. Gitu. Artinya di sini memang perlu peran serta masyarakat untuk bersatu padu dalam bentuk kepedulian terhadap martabat bangsa ini gitu ya, sama-sama merespon ini dengan mendorong kepada pemerintah. Perlu kebersamaan, betul sekali. Apalagi yang kalau sudah mengakar tadi. Nah itu dia. Kang Wawan catatannya nih. Ya tadi kan masalah ini perlu kerjasama. Kalau ibarat langkah itu kan mesti semuanya melangkah ya Pak ya. Nggak bisa cuma 1-2 yang lainnya kayak tadi kan kok tiba-tiba mundur ya. Ya benar nggak Pak? Itu aja kan sudah jadi. Saya bilang ini kekuatannya luar biasa dari 100 cuma tinggal puluhan. Gimana tuh Kang Wawan melihat? Ya artinya perlu kebersamaan ya, perlu pengorganisasian, kebersamaan langkah. Ya memang harus gitu ya dari semua teman-teman dari mulai masyarakat terus pemerintahnya semua stakeholder itu ya harus bersatu untuk ini yang namanya kerja cerdasnya ya. Jadi saya pengen tahu di Barkin nih Anda tuh kan ada kerja keras ya, ada kerja cerdas, terus ada kolaborasi ya pemerintah mesti benar-benar sungguh-sungguh. Elemen-elemen masyarakat yang terhibur dalam Barkin juga mesti sungguh-sungguh. Nah, memadukan ini gimana ya antara kerja keras ya dengan kerja cerdasnya. Baik. Yang dilakukan oleh Barkin. Jadi untuk bisa melakukan itu, kami coba meng-create itu dengan awal mula dengan mengadakan suatu kegiatan rutinitas pertemuan. Ada rutin ya? Kita per pekan. Per Betul. pekan itu setiap ada Jumatan, kalau di GPP Dewan Pimpinan Pusat itu kita adakan per pekan setiap Jumatan. Itu namanya kita ANEF, analisis dan evaluasi. Oh. Ini penting banget ya, rutin ya. Iya rutin. Nah,
Tapi kalau di DPD di daerah itu biasanya 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. 2 pekan sekali mereka mengadakan kegiatan itu. Intinya apa? Kita bertemu, kita bersilaturahim, kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, dianalisis, kemudian kita persiapkan juga kegiatan apa buat ke depan. Itu alhamdulillah, syukurlah Abi sudah memang belum lama gitu, tapi kita sudah lakukan terus full ini 1,5 tahun ini. 1,5 tahun ini. Itu hasil dari keputusan rapat kerja Barkin 2024. Kita terapkan. Ini alhamdulillah ternyata bahkan sekarang ini alhamdulillah Abi. Tapi aku heran kok Bapak ini masalahnya serius. Itu kan masalahnya bukan masalah enteng gitu kan. Kok happy gitu. Pengen tahu kan menurut saya ini nggak lihat sih, saya nggak ada wajah sisi tegang gitu kan. Gimana nih, apa yang sebetulnya Bapak hayati di situ? Saya pengen tahu nih. Satu hal yang sangat mendasar buat saya itu yang saya dapatkan dan kemudian saya terapkan kepada teman-teman Iwakila semua itu, bahwa saya mendapatkan dari guru saya gitu ya, bahwa dalam dakwah ini harus totalitas ya. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah itu bakal dileyak di jalan. Totalitas dari semua yang ada kita serahkan semuanya, pasrahkan itunya, jangan lupa terus tingkatkan ketakwaan. Biarlah Allah, tangan-tangan Allah yang bekerja untuk semuanya. Jadi alhamdulillah syukurlah Abi gitu ya, yang kami rasakan ya. Kalau namanya kita bicara apalagi sekarang ya, muncul bahasa Sunda karena zaman werit gitu, jadi zaman susah segala-galanya gitu ya. Tapi Allah tidak seperti itu, punya cara yang lain. Allah tidak seperti itu. Saya jadi niatnya udah, saya kalau ditanya sama teman-teman, kalau kan Diki naon deh, kan suka diakang-akang. Kadang-kadang kalau ini bar gitu panggil saya Panglima, untuk Kang Diki kan gitu. Saya James Bond kerjaan saya. Nah, Kang Diki James Bond, jaga masjid yang ke bawah. Jaga masjid. Memang saya sehari-hari ngurus masjid aja gitu. Ya, markas di masjid seperti itu gitu. Tapi saya kan dahsyat ternyata. Tidak seperti itu. Dan melayani hikmat kepada masyarakat, kepada teman-teman. Bahagianya di situ, Pak ya. Alhamdulillah. Makanya tadi kan kok ini wajahnya masalah ini masalah serem ya. Tapi kok oh iya benar ya. Artinya ada rasa bahagia ya. Alhamdulillah. Dan ya mohon maaf ini mah hanya membagi, saya selalu berbagi pada teman-teman. Iya. Bahwa keluarga adalah nomor 1. Itu saya tunjukkan bahwa manakala kita bisa berjuang bersama-sama, dapat ridho dari suami atau dari istri dalam perjuangan ini, maka insya Allah perjuangan itu akan enak dan insya Allah juga itu lebih mudah untuk mencapai tujuan. Nah, saya tunjukkan dengan adanya istri saya selalu backup selalu ya. Alhamdulillah. Itu yang saya juga nggak ada punya beban akhirnya dia. Pulang udah semua. Kang Diki sama Kang Wan sama Bu Teti, salah satu hal yang nggak mudah juga di dalam perkumpulan perhimpunan ini kan menjaga ya. Nah, itu maintenance. Kadang orang ego. Kayak tadi aja kan sampai bubar kan yang sekian itu kan menyisakan satu seleksi 1 masuk nih. Tapi berikutnya alhamdulillah sampai dengan 2025 teman-teman masih ngumpul. Nah, ingin tahu apa sih? Gimana tuh bisa? Karena itu saya masalah ego ini luar biasa kan. Nah, gimana kan? Yang saya rasakan gitu ya, karena kita ada kebersamaan yang saya dilakukan dalam pengajian bulanan, namanya Masara itu, dari sahabat Rasulullah. Nah itu tuh jadi semua itu cair, Abi. Ya memang saya akui ada aja lah. Ada itu mah. Ada ya. Gitu. Bukan berarti udah nggak ada, tapi cair akhirnya. Cair karena ya. Berarti boleh nggak saya bilang ini sebetulnya tetap saja ini kan perjalanan proses juga Pak ya. Tapi tetap ya cair tadi ya. Alamnya hampir tidak pernah ada yang sampai akhirnya mencuat besar. Tapi kalau memang ada sekiranya mereka ada satu pihak yang memang sudah tidak berkenan, kami persilahkan. Silakan saja. Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan gitu. Tapi terbukti Abi ternyata ada satu rekan kami gitu ya yang memintakan akan istirahat dulu, dikeluarkan diri. Berapa bulan kemudian bergabung lagi. Katanya Kang Diki Abi Kaksono nggak ada paksaan, selalu terbuka.
tidak ada paksaan, selalu terbuka ya. Akhirnya dia sono ya. Pengen ikutan lagi ya, hayu saya bilang gitu. Karena walaupun di mana kita butuh kok, sangat butuh sekali. Oke, di bagian akhir ini saya ingin masing-masing berikan statement termasuk Bu Teti juga nih buat kaum perempuan ya. Kaum perempuan banyak nggak yang gabung di sini? Banyak. Oh banyak ya? Banyak. Oh, luar biasa ya. Silakan, mulai dari Kang Maman dulu deh. Closing statement, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya mungkin sebagai closing lah gitu. Iya. Ya. Untuk berbuat itu harus totalitas dan ikhlas. Itu yang saya tanamkan di diri saya. Saya ini dengan Kang Diki itu kenal itu bukan baru setahun 22 tahun ya Kang. 22 tahun itu akhirnya kan kita jadi saling tahu, saling mengenal karakter yang tadi ada gap itu udah tahu, saling tahu adat lah rasanya. Gitu, tahu adatnya. Alhamdulillah gitu kan. Saya itu dengan Kang Diki itu jadi ya kakak, ya teman, ya sahabat, ya sudah satu jiwa lah ya. Ya satu jiwa ya. Ya gitulah. Nah itulah berkahnya di situ ya. Alhamdulillah. Ada masalah ternyata jadi berkah, Ya, makin satu gitu ya. Ya. Ibu Teti gimana Bu Teti? Apa yang Ibu rasakan nih? Assalamualaikum. Kesalam. Alhamdulillah. Jadi makin yang saya rasakannya makin kesini ini di Barkin ini makin orang itu bikin jadi apa ya? Apa? Penasaran. Oh, penasaran. Gitu. Karena solidnya itu. Solidnya. Solid dengan apa? Kekeluargaannya itu. Kekeluargaannya ya. Orang kan gimana sih Barkin gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi kekeluarganya juga hidup ya. Iya. Dalam Dengan ini ya. keluarganya dengan mungkin maaf Pak, bukan ini ya. Iya. Kang Diki itu luar biasa. Nah itu. Untuk pembedanya luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Kang Diki gimana Kang Diki? Iya, siap. Jadi sedikit saya tambahkan lagi Abi. Iya. Jadi Kang Awan ini salah satu mungkin jadi deklarator Barkin yang masih hidup Abi. Nah itu. Yang masih hidup. Menemani ya? Iya, menemani saya karena beberapa teman-teman kami seperjuangan lagi sudah semoga apa yang bagian dari deklarator juga di Baras Solo ya. Amin. Nah, jadi bagi saya itu memang setiap anggota Barkin itu adalah keluarga saya. Iya. Jadi insya Allah kami itu punya atensi khusus gitu ya, terkait dengan pribadi dia, dengan keluarga dia seperti apa gitu. Kita punya kepedulian yang sudah saya tunjukkan, saya buktikan kepada teman-teman bahwa kita harus merespon apapun ceritanya terkait dengan yang sedang dialami oleh saudara kita. Itu selalu saya tekankan dalam setiap kegiatan aneh. Bahkan mohon maaf astagfirullahaladzim, mungkin teman-teman sekarang sudah melihat dan mendengar siaran ini gitu ya, bisa merasakan ada satu teman saja Abi yang sudah tidak muncul di grup WA, saya langsung teleponan. Gitu. Saya khawatir ada apa seperti apa gitu, tidak seperti halnya gitu. Jadi memang sesuai dengan hashtag yang ada di Barkin gitu ya, sahabat sampai surga. Nah, jadi kita bukan hanya ingin berkumpul sama-sama di dunia sampai dengan jannahnya. Kabar gembiranya udah dirasain dong. Benar nggak ya? Kebersamaan, keluargaan, dan dari face juga. Saya nggak ngeliat bapak-bapak ini kok enggak, maksudnya. Makanya tadi auranya beda ini saya bilang. Nah tadi catatannya Sobat Harmoni ternyata juga karena kolaborasi ya. Saya pikir ya pemerintah juga perlu bersungguh-sungguh ya, terutama yang dibilang tadi yang akan menjadi garda terdepan, misalnya menyangkut kewenangan, keamanan, ya akan mereka yang lebih banyak ininya. Mudah-mudahan ada reformasi. Amin. Ya aparat yang bersih dia akan jadi anti suap, ya anti sogok, sehingga nanti jalannya bisa berbarengan ya. Tapi kalau misal suatu instansi nggak kehilangan wibawa, martabatnya nggak ada ya. Tapi dengan menunjukkan kesungguhan di jalan Allah, nah itulah martabat sesuai dengan judul membangun martabat ini akan terwujud. Dan slogan kita utama itu adalah Barkin itu penegak martabat bangsa. Penegak martabat bangsa. Betul. Nah disitulah ya benar-benar menjadi orang merdeka ya. Betul. Terima kasih buat semuanya ini. Demikian Sobat Harmoni bincang-bincang kita. Ya tadi saya jujur merasakan Sobat Harmoni ya
ya, aura-aura kegembiraan mereka, walaupun kita tahu apa yang mereka ada itu bukan suatu perkara yang mudah, tetapi tanggung jawab mereka bagi generasi kini dan berikutnya menjadi sesuatu hal yang sangat berharga untuk diperjuangkan. Saya Abiwan, kemudian Kang Diki, Bu Teti, dan Kang Wawan Diri. Terima kasih Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih tadi ya? Perasaan ke bawah banyak. Nyari apa sih? Ini teh aku tadi bawa air mineral tapi nggak ada. Kalau ke gunung, bawa ini aja. Yang praktis bisa masuk saku. Ini kemasan baru teh. Iya, ini kemasan 220 ml dari Almasum. Aku cobain ya. Iya, boleh. Bener, seger banget, praktis lagi. Iya kan? Iya teh, bener. Yuk lanjut. Ayo, bisa dimasukin saku ya. Hati-hati.